Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview makalah dari kelompok 13 dengan judul Peran TI terhadap Bisnis, merupakan mata kuliah bisnis dan manajemen. Makalah ini disusun oleh 3 orang, yaitu Nurhalisa Amanda, Nurisma Padilla, dan Trisna Nugra Ramadan. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi yang telah disajikan oleh pemakalah. Yang pertama itu adalah dampak TI terhadap perubahan bisnis. Teknologi informasi merupakan satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Bahkan, kita dapat menyebutnya sebagai faktor pokok bagi perkembangan dunia bisnis di saat ini, di mana-mana sudah menggunakan TI dalam memproses kegiatan bisnisnya. Yang kedua, TI sebagai sumber daya bisnis. Sumber daya informasi terdiri dari perangkat keras, komputer atau yang biasa disebut dengan hardware, perangkat lunak yang terdapat pada komputer atau biasa disebut dengan software. Pemakai informasi yang telah disediakan fasilitas yang mendukung tersedianya informasi yang valid dan tepat, serta database dan informasi yang menjadi dasar dari sumber daya informasi bagi perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem informasi dalam mengasah daya saing. Apabila sistem informasi manajemen dirancang dan dilaksanakan dengan baik, maka akan banyak manfaat yang bisa diperoleh manajemen perusahaan, yaitu yang pertama, mempermudah manajemen dan membantu serta menunjang proses keputusan manajemen. Selanjutnya itu ada resiko dan ancaman TI. Manajemen risiko teknologi informasi atau IT Risk Management merupakan suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi teknologi informasi perusahaan tersebut. Selanjutnya itu, adapun proses dari manajemen risiko IT, yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko perusahaan, mengungkap, mengenali, dan menggambarkan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Yang kedua, menganalisis risiko. Ketika risiko sudah diidentifikasi, perusahaan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Perusahaan lalu mengembangkan sebuah pemahaman tentang sifat risiko dan potensi untuk mempengaruhi tujuan dan sasaran proyek. Yang ketiga itu mengevaluasi risiko perusahaan. Mengevaluasi risiko dengan menentukan besarnya risiko yang merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi. Lalu perusahaan membuat keputusan apakah risiko itu dapat diterima atau tidak. Dan yang terakhir itu memantau dan mempertimbangkan risiko. Adapun kelebihan dan kekurangan dari makalah ini, yaitu kelebihannya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kekurangannya yaitu masih kurang referensi dari makalah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.